この給料じゃ全然足りない。どうすればいいんだ？もうダメだ。 Kalimat ini kelihatannya biasa, tapi diam-diam bisa bikin kamu tetap miskin. Serius. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena ada beberapa kalimat yang kalau terus diulang di kepala, bisa jadi batas tak terlihat dalam hidup kita. Mari kita mulai dari yang paling sering terdengar. Gaji segini mah mana bisa nabung. Kelihatannya realistis, masuk akal, tapi kalimat ini sering jadi alasan untuk tidak mencoba sama sekali. Padahal nabung itu bukan soal besar dulu, tapi soal kebiasaan dulu. Kalau kamu menunggu gaji besar baru mau nabung, kemungkinan besar saat gaji naik, pengeluaran juga ikut naik. Akhirnya tetap saja tidak ada sisa. Kalimat kedua, nanti aja kalau sudah kaya. Ini favorit banyak orang. Investasi, nanti aja kalau sudah kaya. Belajar keuangan, nanti aja kalau sudah punya uang lebih. Bikin usaha, nanti aja kalau modal cukup. Masalahnya, orang jarang jadi kaya karena menunggu kaya dulu. Orang belajar dulu, mencoba dulu, gagal dulu, baru pelan-pelan naik. Kalimat nanti aja itu nyaman, tapi diam-diam mematikan progres. Kalimat ketiga, yang penting sekarang bisa hidup. Sekilas terdengar bijak, tapi kalau hanya fokus bertahan tanpa berpikir berkembang, hidup bisa berhenti di titik yang sama bertahun-tahun. Bayangkan kamu naik sepeda tapi tidak pernah mengayuh lebih cepat. Tidak jatuh memang, tapi juga tidak sampai kemana-mana. Kalimat keempat, semua orang juga begitu. Ini bahaya. Semua orang kredit, semua orang pakai pay later, semua orang nongkrong mahal, semua orang ganti HP tiap tahun. Kalimat ini bikin kita merasa aman mengikuti arus, padahal arus tidak selalu membawa ke tempat yang baik. Kalau semua orang terlambat nabung, apakah itu berarti terlambat itu benar? Kadang untuk maju, kita harus nyaman terlihat berbeda. Kalimat kelima, rezeki sudah ada yang ngatur. Benar, rezeki memang ada yang mengatur, tapi usaha juga bagian dari aturan itu. Kalau hanya menunggu tanpa bergerak itu bukan pasrah, itu menyerah. Banyak orang ingin perubahan besar, tapi tidak mau mengubah pola pikir kecilnya. Dan ini kalimat yang paling sering tanpa sadar kita ucapkan. Aku memang nggak jago soal uang. Kalimat ini terdengar rendah hati, tapi kalau terus diulang otak kamu akan percaya. Akhirnya setiap kali ada peluang belajar kamu mundur. Setiap kali ada kesempatan investasi kecil kamu ragu. Karena sudah terlanjur memberi label pada diri sendiri. Padahal mengatur uang itu bukan bakat, itu skill. Dan skill bisa dipelajari. Lucunya kita bisa belajar main game berjam-jam, bisa belajar resep dari nol, bisa belajar edit video sampai jago. Tapi soal uang kita sering bilang, nggak susah. Bukan susah, cuma belum dibiasakan. Sekarang coba bayangkan dua orang dengan gaji yang sama. Yang satu berkata gaji segini nggak cukup. Yang satu lagi berkata gimana caranya biar cukup. Kalimatnya mirip, tapi arah pikirannya berbeda. Yang pertama fokus pada keterbatasan, yang kedua fokus pada solusi. Dan hidup biasanya mengikuti arah pikiran. Ini bukan soal motivasi kosong, ini soal kebiasaan mental. Setiap kali kamu menghadapi masalah keuangan, kalimat apa yang muncul di kepala? Apakah, aduh memang nasib? Atau, oke, apa yang bisa diperbaiki? Perbedaannya kecil, tapi efeknya besar dalam jangka panjang. Orang yang terus berkata tidak bisa akan berhenti mencoba. Orang yang bertanya bagaimana caranya akan mencari jalan. Kita mungkin tidak bisa mengontrol harga naik, tidak bisa mengontrol ekonomi global, tidak bisa mengontrol kebijakan negara, tapi kita bisa mengontrol kalimat yang kita ulang setiap hari di kepala kita. Dan seringkali kemiskinan bukan cuma soal jumlah uang, tapi soal pola pikir yang membatasi tindakan. Jadi mulai sekarang, perhatikan satu hal sederhana. Kalimat apa yang paling sering kamu ucapkan tentang uang? Karena bisa jadi, bukan keadaan yang menahan kamu di tempat yang sama, tapi kata-kata yang kamu percaya sendiri.